Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Ilfatunisa dari Prodi PGMI semester 1 dari Fakultas Universitas Islam Ihya Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang relasi, fungsi, dan grafik. Yang pertama kita akan bahas relasi. Yang pertama relasi. Contoh, di sini ada contoh. Terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dinyatakan himpunan anak, yang B himpunan minuman. Untuk A himpunan anak kita akan beri Ahsan, Bima, Cita, Didi, dan Erwin. Untuk himpunan B ada sirup, kopi, susu, limau, dan teh. Misal di sini Ahsan suka kopi, Bima suka sirup, Cita suka susu dan limun, Didi suka limun, dan Erwin tidak suka semua minuman. Di sini ada diagram panah. Kita yang pertama Ahsan. Ahsan seperti di keterangan Ahsan suka kopi, kita tinggal panah ke Ahsan kopi, Bima sirup, Cita susu dan limau, dan Didi limau, dan Erwin tidak menyukai semua minuman. Dalam relasi dapat kita nyatakan dengan beberapa cara. Yang pertama ada cara diagram panah seperti yang saya terangkan tadi. Yang kedua ada himpunan pasangan terurut, yaitu relasi sama dengan himpunan Ahsan dan kopi, Bima susu, Cita limun, Cita susu, dan Didi limun. Yang ketiga yaitu menggunakan diagram tabel. Di sini kita tulis di tabel A ada Ahsan, Bima, Cita, dan Didi. Yang tabel B ada Ahsan kopi, Bima sirup, Cita limun, Cita susu, dan Didi limun. Yang kedua kita akan membahas tentang fungsi. Fungsi yaitu menyatakan suatu hubungan atau relasi yang khusus antara dua himpunan. Contoh di sini ada hubungan antara himpunan A yaitu 2, 4, 6, dan 8 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, dan 5 yang didefinisikan dengan relasi 2 kali dari A ke B. Himpunan A kita diagramkan menggunakan diagram panah dan B juga kita diagramkan dengan diagram panah. Yang A ada 2, 4, 6, 8, yang B 1, 2, 3, 4, 5. Kita panahkan saja sejajar. Yang kedua himpunan A yang 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3, dan 8 ke 4 karena 5 di sini tidak ada pasangan sama sekali. Selanjutnya kita akan membahas cara menyatakan fungsi. Yang pertama ada diagram panah. Yang diagram panah kita sudah jelaskan sebelumnya. Yang kedua himpunan pasangan terurut, yaitu fungsi sama dengan himpunan 2 dan 1, 4, 2, 6, 3, 8, dan 4. Yang ketiga formula atau rumus. Fungsi X sama dengan setengah X dengan domain fungsi 2, 4, 6, dan 8. Fungsi X 3X tambah 1, maka fungsi X menjadi 3X tambah 1. Bayangan 1 oleh F adalah F1 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 4. Kita X-nya dirubah menjadi angka 1. Bayangan 2 oleh F adalah F dikali 2,
sama dengan X ditambah 1 dengan domain fungsi 0, 1, 2, 3. Maka F0 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. F1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. F2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. F3 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kita masukkan ke diagram grafik. Kita buat diagram grafik yang dari atas ke bawah, yaitu Y, dari samping itu X. Yang pertama F 0 tambah 1 sama dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Kita kasih tanda di sini. Yang kedua F1 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yang F2 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kedua 2 ditambah 1 sama dengan 3. Yang keempat yang F3 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Di sini. Tinggal kita kasih panah menurut titik sini. Nah. Berarti di sini Y sama dengan 2. Kode dia ini. Y di sini X tambah 1. Selanjutnya kita ke grafik fungsi. Fx sama dengan 2x tambah 1. Kita masukkan saja dari yang ini ke sini memakai diagram grafik fungsi. Tinggal kita pindahkan, yaitu Y sama dengan 2x tambah 1. Selanjutnya yaitu jenis fungsi ditinjau dari relasinya. Yang pertama ada fungsi ke dalam into atau fungsi satu-satu, yaitu injektif. Di sini ada dua himpunan, yang pertama A dan B. Yang A ada himpunan A, B, C, dan D. Himpunan B ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita diagramkan menggunakan diagram panah. Di sini dibolehkan satu himpunan, satu anggota himpunan tidak kode. Di sini dalam diagram panah ini dibolehkan dalam anggota himpunan manapun boleh tidak berpasangan. Nomor 2 yaitu fungsi pada onto atau subjektif. Ada himpunan A dan himpunan B. Yang himpunan A, B, C, dan D. Himpunan B 1, 2, dan 3. Di sini dalam fungsi ini semua himpunan harus mendapatkan pasangannya masing-masing. Dan nomor 3 fungsi bijektif, yaitu himpunan A, B, C, B, C, D, dan himpunan B yaitu P, Q, R, dan S. Di sini sama, himpunan ini harus mendapatkan pasangannya masing-masing. Berikutnya beberapa fungsi khusus. Yang pertama fungsi konstan. Di fungsi konstan yaitu fungsi f memetakan setiap bilangan real dengan c. Grafik fungsi konstan y, fungsi f x dengan fx sama dengan c adalah garis lurus yang sejajar dengan sumbu x jika fungsi konstannya tidak sama dengan 0, sedangkan jika fungsi konstannya sama dengan 0, maka grafik berimpit dengan sumbu x. Seperti yang dijelaskan di definisi. Seperti pada keterangan bahwa fungsi konstan itu harus sejajar sumbu x dan sumbu y. Di sini fungsi konstannya yaitu f(x) sama dengan 2, berarti fungsi sumbu x yang harus sejajar, tinggal kita garis sejajarkan yaitu di angka 2. Tidak hanya sejajar seperti garis seperti ini, tapi kita bisa juga menggunakan garis memanjang di sini. Yang terpenting sumbunya yaitu sumbu x. Yang kedua fungsi identitas. Fungsi identitas yaitu garisnya memiring, yaitu
sama dengan X di sini. Yang ketiga, fungsi modulus. Fungsi modulus dilambangkan dengan M. X yaitu MX disebut fungsi modulus. Jika MX sama dengan harga mutlak, F-nya harga, ini dilambangkan harga mutlak. Contoh Fx harga mutlak X sama dengan X min 3. Kita beri diagram modulus. Di sini X min 3, kita tinggal tulis saja. Di sini di X3, E3, 3, tinggal dikasih garis. Yang keempat, fungsi linear. Fungsi linear, fungsi f, r yang didefinisikan oleh fx sama dengan ax ditambah b, di mana a dan b adalah konstanta dan a tidak sama dengan 0 disebut fungsi linear. Di sini ada fungsi fx sama dengan x ditambah 3. Kita beri diagramnya, diagram fungsi. Selanjutnya di sini sudah diberitahukan bahwa x-nya adalah x tambah 3. Kita tinggal beri garis saja di sumbu y, x tambah 3. Yang kelima yaitu fungsi kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 3. Kita buat diagramnya. Setelah itu di sini x-nya sama dengan tambah 3. Kita dari y 3 menuju 3x. Yang keenam, fungsi rasional. Yang keenam yaitu fungsi rasional. Di sini fungsi rasional atau disebut juga dengan fungsi pecahan didefinisikan dengan fx sama dengan p dikali x per q dikali x. Contoh di sini fx sama dengan 1 per x min 1 sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 dari sini, lalu x per 3x min 5. Inggris gitu.